Yesus baik dalam hidup kita. Salam sejahtera kami ucapkan kepada Jemaat GBD Gera Anugerah dimanapun jemaat Tuhan berada. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua, dan juga kepada seluruh umat Tuhan yang melihat dan menyaksikan tayangan ini. Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita akan bersatu dalam berdoa. Segala puji, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Saat ini Engkau tahu yang menjadi keberadaan kami. Engkau tahu dimanapun kami berada. Tuhan, bila hidup kami, anak-anak Tuhan yang akan mengambil bagian dalam melayani Engkau. Oleh kiranya Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Lewat tayangan ini ada banyak jiwa dimenangkan, ada banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian saat kemasuk hadirat Tuhan. Ku
yang amat baik dalam hidup kita. Ajaib, memulihkan umatnya.
kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, juga saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan hidup kita, yang akan membuka setiap jalan bagi kita. Mari kita angkat pujian berkata, Yesus Tuhan, dimuliakan. Terima kasih. Puji nama Tuhan.
Kita baru saja memuji memuliakan nama Tuhan. Pujian yang baru kita nyanyikan bahwa Dialah yang sanggup. Dialah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Dia Allah yang sanggup mengubah segala keadaan kita tentu ke arah yang lebih baik. Itulah kehebatan kuasa Tuhan, kuasa yang menolong, kuasa yang menyertai kita, kuasa yang ajaib dan heran. Tiba saatnya kita akan menerima satu kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kami sebentar akan merenungkan firman-Mu, bukakan rahasia firman-Mu untuk semua kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan, boleh diberkati Tuhan, boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan, pengenalan akan Tuhan secara utuh dan secara sempurna di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tanpa terasa kurang lebih hampir 5 mingguan kita melakukan ibadah online. Tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan di rumah, dimanapun kita berada. Kita membuka Alkitab kita bersama di dalam kitab Hosea. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Jadi gampang ya, Hosea 6 ayat yang ke-6. Itu berceritakan ada 6 ayat dari pasal yang ke-6. Jadi saya bacakan saja di ayat yang ke-6 pasal yang ke-6 Hosea. Ya, puji Tuhan. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia, menyukai perkenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Saya ulangi sekali lagi. Sebab aku, Tuhan dalam hal ini, menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Puji Tuhan. Kitab Hosea ini ya ditulis oleh seorang nabi namanya Nabi Hosea, nabi atas umat pilihan Allah, atas bangsa Israel. Kita melihat di dalam pasal yang ke-6 ini ada 2 poin yang menarik. Ada kata 2 yaitu kasih setia dan pengenalan. Apa yang terjadi kondisi pada zaman Hosea pasal yang ke-6 ini, Tuhan mengingatkan lagi bahwa Tuhan lebih menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Ketika kita baca ayat ini, kita jangan salah tafsir atau salah menangkap, ya. Bukan berarti kita sebagai orang anak Tuhan tidak boleh berkorban, tidak boleh memberi persembahan, tidak boleh memberi perpuluhan. Bukan itu. Tetapi di sini katakan aku menyukai kasih setia. Jadi ketika kita berkorban, ketika kita memberi untuk Tuhan, biarlah kita memberi itu dengan kasih, dengan kesetiaan, dengan ketulusan hati kita, bukan dengan paksaan. Karena Tuhan itu lebih merindukan kita memiliki kasih setia, ya. Jadi kita jangan sampai salah tafsir dengan ayat ini. Tapi di sini dikatakan aku menyukai kasih setia. Kasih setia ini 1-2 kata yang tidak dapat dipisahkan, ya. Kasih setia itu artinya sebuah perbuatan mengasihi karena seorang setia kepada orang yang dikasihinya. Dengan kata lain, kasih setia itu sebuah kesetiaan yang dilandaskan pada kasih. Banyak orang mengasihi pasangan hidup, pacar misalnya, keluarga, tapi mereka belum tentu setia. Ya, ketidaksetiaan itu nampak sekali dengan berupa perilaku, mungkin ketidakjujuran atau perselingkuhan dan lain sebagainya. Bukan itu sebabnya Tuhan mau tidak bisa dipisahkan antara kasih dan setia. Jadi kasih setia ini sungguh sangat yang tidak bisa dipisahkan, ya. Kasih setia adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Allah sendiri, ya. Kasih setia lagi ini Tuhan sudah tunjukkan di dalam kasih setianya Tuhan yang tidak pernah berubah
dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan sana, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan itu sifatnya Allah. Sekalipun kita tidak memberi persembahan, sekalipun kita tidak berkorban, tetap Tuhan itu punya kasih setia buat kita. Sekalipun kita sudah melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah sekali-kali melupakan kita. Apa yang terjadi di dalam Hosea ini tentang kasih setia? Kalau kita kembali dalam Hosea pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-4, di sana dikatakan, apakah yang kau lakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang kau lakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Bangsa Israel diwakili oleh suku Efraim dan suku Yehuda. Dia katakan di sana kasih setianya seperti kabut pagi. Kabut itu kita harus sering lihat di pagi hari seperti tetesan-tetesan air ya, yang begitu gampang sekali hilang ketika ada matahari yang timbul. Ya, kalau kita di pegunungan pagi-pagi kita berkabut, ya, kabut ya, seperti embun di atas pohon-pohon, di atas rumput-rumput dia embun ada. Tetapi itu gampang sekali hilang. Nah, kondisi bangsa Israel saat itu dinilai oleh Nabi Hosea, dinilai oleh Tuhan, kasih setia itu gampang luntur, gampang hilang, gampang melisut. Dengan keadaan, dengan situasi, di ayat yang ke-7 di sana ada gencetan, ada tekanan ya, yang membuat kasih setianya bangsa Israel itu mulai luntur dan mulai hilang. Nah, hari ini dengan situasi kita yang ada, dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi, hari-hari ini mungkin ada orang yang sudah kehilangan pekerjaan, ada orang yang mengalami berbagai kesulitan, berbagai masalah. Ingat, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, di ayat selanjutnya dikatakan di sana, dan menyukakan, pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, dan menyukai pengenalan akan Allah. Kita perlu mengenal Allah, bahwa kasih setianya itu tidak pernah berubah. Kalau orang dunia ada istilah perkata abang sayang, ya, ada duit abang sayang, tidak ada duit abang melayang, tetapi Tuhan tidak. Tuhan tetap kasih setianya untuk selama-lamanya. Sebab Hosea katakan itu sebabnya kita mau mengenal Tuhan, mengenal Tuhan lebih jauh, ya, bukan karena kita ingin diberkati oleh Tuhan, bukan kita hanya ingin menerima berkat dari Tuhan, tetapi justru kita mengenal Tuhan secara utuh, secara sempurna di dalam Tuhan. Ya, hari-hari ini kita hanya seringkali mengenal pribadi, katakanlah satu presiden, Pak Jokowi, kita kenal hanya lewat media, tapi kita tidak bisa bersalaman. Kita kenal mungkin siapa yang teman dekat. Tetapi ayat ini, pengenalan kita, dia pakai dalam bahasa aslinya, dia pakai kata yada. Yada itu artinya mengenal secara utuh, mengenal secara sempurna. Ya, mengenal Tuhan secara sempurna, secara utuh, mengenalan kita kepada Tuhan. Mengenal Tuhan bukan hanya kita diberkati saat kita menerima mujizat, tetapi lebih dari itu, pengenalan kita merupakan satu hubungan yang intim dengan Tuhan, yang terus terjalin dengan Tuhan. Kita mau lihat beberapa ayat tentang mengenal Allah. Kita buka di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ke-11. Kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Daniel pasal 11 ayat yang ke-32. Dan orang-orang yang berkelakuan fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak.
Di dalam Daniel pasal 11 ini mengenalkan bagaimana orang fasik ya yang mempengaruhi perjanjian atau yang mempengaruhi anak-anak Tuhan yang memiliki perjanjian Allah dalam dirinya, membuat orang saat itu dipengaruhi oleh penyesat. Di dalam pasal yang ke-11 ini berbicara tentang antikris yang mempengaruhi orang-orang, yang menyesatkan orang sampai orang itu murtad. Murtad itu artinya dia tidak lagi percaya, dia tidak lagi ingat perjanjian akan Tuhan. Perjanjian ini berbicara tentang perjanjian akan kayu salib, seperti kita memperingati perjanjian perjamuan kudus. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah percaya akan perjanjiannya, dia dipengaruhi oleh antikris. Hari-hari ini antikris kuasanya sedang bekerja dengan luar biasa, mempengaruhi orang-orang untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dikatakan di sana, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Biar kita boleh mengenal Tuhan, kasih setianya untuk selama-lamanya membuat kita kuat, membuat kita bertahan tetap terus menghadapi situasi yang ada ini. Haleluya. Lebih lanjut saya mengajak saudara untuk membaca ayat lagi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, yang membuat kita bisa mengenal Allah itu ada kuasa Roh Kudus yang menjadi perantara kita sampai kepada Bapa. Roh Kudus itu yang membuat kita lebih mengenal akan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Marilah kita boleh mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Mengenal akan kuasanya, mengenal akan keajaibannya. Saya ambil contoh tentang mengenal ini, ya. Saya mengambil contoh itu tentang Maria. Ada 3 kejadian di dalam kitab Injil. Saya tidak usah buka, tapi saudara akan baca nanti satu persatu. Bagaimana Maria ini pertama sekali dia menyekakan kaki Yesus. Dengan rambutnya dia menyekakan kaki Yesus. Maria mengenal bahwa Yesus itu dia sebagai Raja. Dia Allah Raja yang patut disembah. Dia seka dengan rambutnya. Dia tanpa menyayangkan dirinya, dia seka. Maria mengenal Yesus sebagai Raja. Yang kedua tuh, Maria juga dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia duduk dengan tenang, sementara saudaranya Marta sibuk masak, sibuk dengan aktivitas. Kenapa Maria ini duduk di bawah kaki Yesus? Karena Maria mengenal bahwa Yesus itu dia sebagai nabi. Dia sebagai nabi menceritakan hal-hal yang indah, memberitakan tentang kebenaran. Jauh lebih lagi ketika adiknya yang dipanggil Tuhan, siapa dia? Siapalah? Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Ya. Maria datang menjumpai Yesus. Coba Tuhan, kalau boleh kemarin-kemarin engkau datang, pasti adikku tidak akan mati. Maka menangislah Maria saat itu. Apa yang Tuhan Yesus lihat saat itu dengan belas kasihannya? Dia tergeraklah hatinya, masgullah dia. Maka Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Artinya di sini apa? Maria mengenal Yesus itu sebagai imam. 3 hal yang kita belajari bagaimana Maria mengenal Yesus. Maria mengenal Yesus sebagai Raja. Maria mengenal Yesus dia sebagai Nabi. Maria mengenal Yesus dia sebagai imam. Bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara kenal tentang juru selamat saudara Yesus itu? Biarlah kita mau mengenal Tuhan secara utuh, secara sempurna. Ya, pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita kembali dalam kitab Hosea. Saya akan akhiri dengan beberapa ayat. Kitab Hosea pasal yang ke-6. Kita mau lihat bagaimana ajakan daripada
Nabi Hosea pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Dikatakan di sana, marilah kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang sebab dia yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Dengan kata lain, ajakan marilah kita berbalik, marilah kita mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Di sana ada pemulihan dari Allah. Saat kita datang berbalik kepada Tuhan, kita sujud berdoa kepada Tuhan, maka pemulihan terjadi. Dia menyembuhkan, dia membalut hati kita, membalut segala luka dalam kehidupan kita. Ajakan Hosea yang pertama, biar mari kita berbalik kepada Tuhan. Yang mungkin kita selama ini lupa akan Tuhan, yang selama ini kita sibuk dengan aktivitas. Ketika proses PSBB atau diam di rumah, kita mau berbalik kepada Tuhan, kita mau berdiam di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Saudara, ini berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dia mati pada hari yang ketiga, dan dia akan bangkit juga pada hari yang ketiga. Maksud saya, dia mati, di hari yang ketiga dia bangkit. Ini berbicara tentang kuasa kebangkitannya. Dia membangkitkan rohani kita, membangkitkan kita yang lemah, membangkitkan kita yang tidak berdaya ini untuk menerima kuasa kebangkitan itu. Kenalilah Tuhan, kenalilah Yesusmu yang sudah bangkit di hari yang ketiga. Ini berbicara tentang kuasa yang kebangkitan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Marilah kita, ajakan lagi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Haleluya. Kita mau diajak untuk mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Ya, Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, ya, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dia akan datang, dia akan memulihkan kita, ya. Dia akan memberikan kita sesuatu yang baru, penyegaran di dalam kehidupan saudara dan saya. Asalkan kita mau mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Mengenal Tuhan, berusaha, ada niat kita, ada keinginan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya buat kita. Dan kita mau mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Mengenal Tuhan seperti Maria tadi, mengenal Yesus sebagai Raja, mengenal Yesus sebagai Nabi, mengenal Yesus Dia sebagai Imam. Puji nama Tuhan. Biarlah pengenalan kita hari-hari ini boleh bertambah. Pengenalan kita hari-hari ini boleh lebih ditingkatkan. Kasih setia kita kepada Tuhan boleh ditingkatkan lagi. Puji nama Tuhan. Ya, bagaimana untuk caranya kita boleh mengenal kasih setia Tuhan, mengenal Tuhan? Bacalah Alkitab, renungkanlah firman Tuhan. Setiap engkau mengalami masalah, setiap engkau mengalami problema, kenalilah Tuhan ada di dalam masalah itu. Kenalilah Tuhan yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang membukakan setiap pintu berkat, yang membukakan setiap engkau dalam kesulitan yang engkau hadapi. Puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kenalilah Dia, ya. Biarlah tetap engkau setia kepada Tuhan di saat kondisi-kondisi seperti ini. Jangan pernah mundur, jangan pernah ragu-ragu. Pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu kekuatan buat kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sekalipun orang saat ini sudah hilang kasih setianya, tetap ingat Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Rasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya mau baca satu ayat yang terakhir di dalam
Kitab Malayaki pasal yang keempat. Kami buka kitab kita, Malayaki pasal yang keempat, ya. Ayat yang kedua, kalau tidak salah saya catatkan, ayat Malayaki pasal yang keempat. Tetapi kamu yang takut akan namaku. Malayaki pasal 4 ayat yang kedua. Begini firman Tuhan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Puji Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan seperti surya kebenaran. Surya kebenaran ini berbicara tentang matahari, harusnya dia pakai kata S besar. Tapi surya kebenaran ini berbicara tentang Yesus sebagai surya kebenaran. Dengan sayapnya dia akan menyembuhkan kita. Maka kita yang sudah mengenal Tuhan, kita akan berjingkrak-jingkrak. Kita keluar dengan sorak-sorai. Kita keluar dengan bergembira. Karena Tuhan itu yang sudah memberkati kehidupan kita. Kiranya berkat firman Tuhan boleh kita terima hari ini, boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Saya akan tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami dan mengenal Tuhan akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Ampuni kami Tuhan kalau pengenalan kami saat ini belum menunjukkan pengenalan yang sungguh-sungguh. Tapi lewat Nabi Hosea, yang disampaikan kepada bangsa Israel, Efraim dan Yehuda, kami adalah orang-orang umat-umat Tuhan, boleh lebih lagi Tuhan dalam situasi seperti ini mengenal Tuhan secara sempurna, secara utuh dalam pengenalan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman. Berkati semua yang mendengarkan kebenaran firman. Kiranya mereka yang mendengar firman Tuhan boleh mendapatkan pemulihan. Mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Dan mereka boleh sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Dan kami akan melihat surya kebenaran akan memberikan kami kesembuhan. Surya kebenaran membuat kami kebebasan. Kami boleh beria-ria, kami bersorak-sorai. Sekalipun keadaan kami yang saat ini mungkin tidak bisa kami bersorak-sorai. Oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima berkat firman Tuhan. Yang percaya dan katakan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Pengumuman, sepertinya minggu depan kita akan masih seperti ini lagi ibadah online. Dan minggu depan itu minggu pertama kita akan perjamuan kudus. Dan kita akan persiapkan roti boleh beli dari supermarket, anggur boleh beli dari toko. Persiapkan dengan sebaiknya supaya kita sama-sama menikmati perjamuan asa yang kudus. Dan pengumuman berikutnya juga, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mentransfer, memberkati pekerjaan Tuhan di GPD Geraha Anugerah. Apa yang saudara berikan, saudara kerjakan, Tuhan yang balas, seturut akan jadi firman Tuhan. Ya, dan kami tetap terbuka bagi Bapak Ibu yang mau memberkati pekerjaan Tuhan. Yang terakhir juga boleh saya sampaikan, karena PSBB saat ini diperpanjang, jadi tetaplah Bapak Ibu di rumah. Dan juga ada himbauan pemerintah jangan keluar atau mudik atau pulang kampung, tetap saja di rumah. Kita nikmati berkat Tuhan lewat ibadah online atau dibilang lewat YouTube, biar kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Jaga kesehatan, ya, makan yang cukup, istirahat yang cukup, gunakan masker saat saudara berpergian pulang, cuci tangan dengan air, ya dimanapun saudara berada. Kiranya terus memberkati kita. Itu saja pengumuman buat jemaat GPDI Geraha Anugerah dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Saya akan akhiri ibadah online pada hari ini, pada pagi yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama kembali tundukkan kepala. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, apapun profesi mereka, Kau berkati Tuhan, baik mereka yang sebagai pengemudi ojek online
Mereka Tuhan yang sebagai driver pribadi, mungkin Tuhan pekerjaan berdagang kecil-kecilan, berjaga sebagai tukang batu, juga Tuhan sebagai kuli-kuli bangunan, juga pekerja kantoran, apapun profesinya, Tuhan Yesus yang mungkin saat ini juga tidak bekerja, tidak bisa berdagang. Tuhan, hamba-Mu percaya dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan, Tuhan akan memberkati umat-umat Tuhan. Tuhan akan menjaga dan melindungi umat-umat Tuhan. Kami percaya mujizat Allah masih ada. Kasih sayang Tuhan, kasih setianya Tuhan terjadi bagi umat-umat-Mu ya Bapa. Biar tetap mereka memiliki daya tahan, memiliki kekuatan iman, karena dia mengenal siapa Tuhan mereka yang sembah. Tuhan yang bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan hidup, Tuhan yang membebaskan kami, Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia Tuhan, yang dipimpin oleh Presiden kami Joko Widodo, juga sampai kepada pemerintahan yang paling rendah, RW dan RT. Tuhan Yesus, tolong mereka dalam mengatasi negara kami ini Tuhan, yang wabah COVID-19 ini. Berikan mereka hikmat Tuhan, bagi dokter-dokter, perawat-perawat, mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang sedang dirawat Tuhan, di opname, di rumah sakit Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kiranya Tuhan memberikan kelepasan di dalam nama Yesus. Tuhan mampukan mereka untuk mereka boleh bertahan, tetap terus percaya, mengenal pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, membebaskan dan menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Di minggu yang mendatang, dimanapun kami ada, tutup bungkus kami dengan kuasa firman-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, iblis setan yang mencoba mengganggu kami. Kami tolak hancur patahkan dalam nama Yesus. Kami aman dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri dan kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan mengurapi kami dan mengikat kami mulai hari ini dengan tali kasih-Nya Allah. Hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.